Adikku menikahi seorang wanita usia baru. Advokasi sistem di rumah setiap hari. Ibu dan adikku butuh makan. Tagihan utilitas AA. Bahkan ayahku membelikannya kue ulang tahun. Dia bersikeras mentransfer uang. Dalam hal itu, lalu aku cacing beras yang dibesarkan di rumah. Harus juga didukung. Aku berbalik dan menghentikan kartu sekunder keluarga. Termasuk yang tak terbatas di tangan kakak iparku. Luming, Anda melihat dengan jelas. Karena semua orang tinggal di bawah atap ini. Harus mengikuti aturan. Sewa bulan ini. Utilitas ditambah makanan, total 15.000. Transfer atau uang tunai 15.000. Aku bahkan belum memasuki pintu dapur beberapa kali. Apakah ada emas di pipa air? Jangan bicara padaku tentang ini. Anda tinggal di rumah setiap hari. Listrik bukan untuk Anda. Biaya internet bukan untuk Anda. Saya seorang wanita zaman baru. Jangan pernah memanfaatkan orang lain. Tetapi jangan pernah mengizinkan orang lain menggunakannya untuk apa-apa. Saya bahkan memotong bawang merah, jahe dan bawang putih menjadi 2. Kakak ipar, ketika Anda membeli pengering rambut di Son itu, mengapa Anda tidak ingat untuk mengikuti saya? Itu benar, Luming. Kakak iparmu benar. Saudara menyelesaikan akun. Kakakmu setiap hari. Cuaca bertiup di luar untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Anda sebaiknya tinggal di kamar Anda setiap hari dan bermain game. Apa salahnya makan dan minum gratis? Saudaraku, Anda juga berpikir saya harus membayar 15.000. Siawan itu juga untuk kebaikan keluarga ini. Anda harus membantu saudara. Jangan terlalu khawatir tentang keluarga. Apakah Anda mendengar saya? Kakakmu sudah bicara. Jangan jadi cacing beras di rumah setiap hari. Saya tidak membesarkan pemalas. Kakak ipar sangat benar. Saudara menyelesaikan akun. Saya tahu banyak, karena semua orang sangat mandiri. Jangan pernah menghabiskan sepeser pun untuk orang lain. Berhenti bicara omong kosong dan transfer uang. Lalu uang di kartu terlampir atas namaku. Jangan gunakan lagi. Aduh, kamu membuatku takut setengah mati. Hentikan kartunya. Anda seorang otaku yang bahkan tidak memiliki pekerjaan yang serius. Hentikan kartu uang saku Anda sendiri beberapa ratus dolar. Siapa yang harus ditakuti? Benar-benar pikirkan dirimu sendiri. Bos Luming. Anda pandai dalam hal itu, bukan? Berani berbicara kembali dengan kakak iparmu. Kakakmu memberimu uang saku setiap bulan. Anda benar-benar mengambilnya untuk diri sendiri. Minta maaf pada kakak iparmu. Oke, berhenti berdebat. Xiaowan. Bukankah kamu sudah membuat janji dengan Nyonya Wang dan yang lainnya untuk pergi ke spa? Sudah hampir waktunya. Cepat pergi, apa yang akan kamu lakukan? Jangan selesaikan akun hari ini. Tidak ada yang ingin aman. Akun telah diselesaikan. Mulai sekarang Anda menghabiskan. Saya menghabiskan. Berjalan perlahan. Luming, kamu punya jenisnya, kamu tunggu aku. Suami. Saya harus mendapatkan kartu tahunan 68.000 hari ini. Jangan sampai ada yang bilang aku menghabiskan uang keluargaku. Aku duduk di sofa kulit. Berikan beberapa ID kepada manajer di seberang. Tuan Lu. Ini adalah kartu pembayaran tak terbatas Anda untuk keluarga Anda. Tagihan akan dipotong langsung dari kartu utama Anda. Jangan beritahu saudaraku ini kartuku. Katakanlah itu dikirim oleh Ban. Dia terlihat baik. Lin Xiaowan duduk di sofa beludru mewah. Dengan kaki erlang disilangkan. Beberapa wanita di sebelah mereka sedang minum teh sore. Dia sengaja meninggikan suaranya. Menarik kartu hitam dari tasnya, Nona Lin. Anda yakin ingin mengajukan kartu tahunan tertinggi sebesar 68.000? Pasangkan sikat langsung. Wanita harus bersikap baik pada diri mereka sendiri. Aku tidak seperti beberapa orang. Bahkan secangkir kopi harus diganti oleh seorang pria. Saya selalu menjadi kartu gesek yang mandiri secara finansial. Kartu tahunan 68.000 dibuka langsung. Meja depan tersenyum dan menggesek kartu hitam di mesin pos. Mesin mengeluarkan bunyi bip cepat. Font merah besar melompat keluar di layar. Transaksi gagal. Kartu sekunder telah dibekukan. Nona Lin, kartu Anda. Ini menunjukkan bahwa itu dibekukan secara sepihak oleh pemilik kartu utama. Bagaimana pembekuan mungkin? Ini adalah kartu hitam tanpa batas. Itu pasti mesinmu yang rusak. Sikat aku lagi, haha. Oh, Xiaowan. Bukankah kau baru saja bilang? Wanita di era baru menginginkan kemandirian finansial. Tidak pernah menghabiskan uang pria? Mengapa tuan ini? Jika orang kartu tidak senang, dia akan berhenti untuk Anda. Suster Wang, Anda salah paham. Inilah yang dipaksakan suamiku padaku. Saya biasanya tidak menggunakannya. Saya kira perusahaannya membiayai akun yang salah. Saya akan menelepon dan bertanya. Beruntung untuk mesin pos kamu hari ini. Saya tiba-tiba teringat bahwa perusahaan juga memiliki kartu rally. Tinggalkan di sini dan kembali di lain hari. Luhai, kamu sangat mampu, kan? Anda punya temperamen, bukan? Ada apa denganmu, istri? Apakah Anda tidak pergi ke spa? Siapa yang membuatmu begitu atmosfer? Dengan siapa aku main-main? Siapa yang main-main denganku? Siapa lagi selain kamu? Mengapa Anda menghentikan kartu saya? Apakah Anda membesarkan seorang nyonya di luar? Transfer uang ke orang lain. Hentikan kartu, saya tidak memilikinya. Aku di rumah sepanjang hari-hari ini. Tidak pergi kemana-mana. Istri, lepaskan dulu. Aduh, apa yang kamu lakukan, Xiaowan? Cipratan begitu kamu kembali. Anak-anak bekerja sangat keras setiap hari. Kamu memukul orang. Dia bekerja keras jika dia bekerja sangat keras. Cara menghubungkan kartu kecantikan 68.000. Jangan biarkan aku sikat. Bu, minta anakmu yang baik. Mengapa memasukkan kartu hitam itu ke dalam dompetku? Beku. Di depan Nyonya Wang dan yang lainnya hari ini. Aku kehilangan wajahku. Kartu itu bukan.
UPS istri. Mungkin benar-benar upgrade sistem perbankan. Berhenti membuat masalah, oke? Upgrade bank. Jelas tertulis di mesin bahwa kartu utama dibekukan. Laut darat. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Jika tidak, hari ini tidak akan bisa berlalu. Jika tidak memiliki kemampuan, kau harus menampar wajahmu dan membuat pria gendut. Jangan tanya dia. Ku hentikan kartu. Hahaha dasar lu Luming. Apa lu main game di rumah dan berhalusinasi? Ku bilang aku sangat mendukung sistem AA kalian. Karena keluarga ini butuh AA untuk semuanya. Maka kartu anak perusahaanku. Tentu saja lu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kartumu lagi. Luming, lu bohong dan jangan bikin draft. Lu perusahaan 15.000. Tunawisma yang tidak mampu membayar biaya hidup. Sekali makan dan minum bebas di rumah setiap hari. Kasihan kontol. Kau bilang padaku bahwa kartu hitam tanpa batas itu milikmu. Luming, apa kau gila? Apa otakmu terbakar habis? Kakak iparmu kesal. Kau masih membuat masalah di sini. Kartu itu jelas dimohon oleh kakakmu dari bos besar. Ada setengah sen hubungannya denganmu. Kembali ke kamarmu. Bu, tinggalkan dia sendiri. Dia hanya tidak mau membayar biaya hidup. Berpura-pura di sini. Luming, biar ku beritahu. Kau serahkan 10.005 hari ini. Atau keluarkan aku dari rumah ini sekarang juga. Menakut-nakutiku dengan kartu berhenti. Kau juga mencocokkan uang di pengurus rumah. Kau cocok? Coba lihat baik-baik kartu utama ini. Siapa nama kekasihnya? Lin Xiaowan menatap layar ponsel. Tertulis kata-kata kartu utama orang Luming. Dia menjadi pucat dalam sekejap. Lalu aku kembali sadar dan menampar tanganku. Ponsel menghantam bantal sofa dengan keras. Kau ingin membohongiku dengan gambar. Luming, agar tidak membayar biaya hidup. Benar-benar telaten? Bahkan antarmuka ban berani memalsukan. Apakah itu palsu? Kau akan mendapatkan kartu itu nanti. Pergi membeli secangkir kopi dan mencobanya. Kau tidak bermain trik di sini. Bahkan jika kartu rusa ini benar-benar milikmu. Berapa banyak uang yang bisa ada di dalamnya? Belum ada batasan. Jika kau kaya, masih bisa tinggal di rumah rusa ini. Xiaowan, berhenti bicara. Kartu ini dia lakukan. Diam. Dari mana dia mendapatkan uang untuk cacing beras? Oke Luming. Karena kamu harus berpura-pura menjadi besar. Kalau begitu mari kita implementasikan sistem AA sampai akhir hari ini. Jangan memanfaatkan siapapun. Setengah ini milikku. Setengah itu milikmu. Aku membeli deretan telur ini, kamu tidak boleh menyentuhnya. Setengah dari botol susu ini. Hitung dengan mililiter. UPS, mangkuk kecil. Kamu akan mengecat pintu kulkas ini. Telur ini baru dibeli kakakmu tadi malam. Apa yang dilakukan keluarga dengan jelas? Bu, biarkan saja. Harus mencari tahu hari ini. Ini adalah cherry yang kubeli kemarin seharga $80. Apakah kamu mencuri 3 tadi malam? Beri aku $5 sepotong. Transfer 15 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. 3 seharga $15. Kakak ipar benar-benar kejutan. Selesaikan akun dengan saya. Aku takut kau tak tahu apa itu mogok pengurangan dimensi. Oke, karena adik iparku ingin berhitung. Maka mari kita mulai dari awal. Jangan menjatuhkan 1 sen pun. Beri aku waktu 5 menit. Apa Zhuge Liang? Beberapa ketukan pada komputer yang rusak bisa melumpuhkan uang. Rekening menyebalkanmu. Aku akan melihat bunga apa yang bisa ku ketahui. Ulang tahunmu tahun lalu. 25.000 tas nyasar Chanel itu. Apa kau menggeseknya dengan kartu sekunder dengan nomor ekor 8.888? Itu hadiah ulang tahun dari kakakmu. Apa urusanmu? Kebetulan, tagihan untuk kartu itu. Semua dari kartu utama atas namaku. Pengurangan otomatis terbayar. Kamu bicara omong kosong. Dan pengering rambut dison di meja riasmu. 3.002. Senior spa menggelegar kamu sebulan 2 kali. Lajang 2.800. Bahkan kamu setiap sore. Taco Starbucks yang dipesan di perusahaan. Total 14.650 yuan selama 3 tahun. Luming, jangan lakukan itu. Kakak, tolong, bisakah? Ini semua keluarga. Kakak iparmu hanya pemarah. Kakak dan kakak menyelesaikan akun. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kakak iparku sendiri. Aku, sebagai adik, harus mendukungmu tanpa syarat. Kalian semua palsu. Aku tidak berpikir sejak AA. Pertama selesaikan selisih harga 128.000 selama 3 tahun terakhir. Lin Xiaowan mencubit kertas tagihan tebal. Gemetar hebat di udara. Dia pucat. Dia menoleh dan menatap Luhan. Mata penuh kepanikan. Luhai, apa yang sedang terjadi? Mengapa namanya ada di seluruh tagihan ini? Katakan sesuatu. Nama kakak tolong. Kakak iparmu tidak tahu apa-apa. Tidak mengenalnya secara umum. 120.008 ini. Bisakah saya membayar Anda kembali secara perlahan di masa depan? Tolong cairkan kartu terlebih dahulu. Saudaraku, tolong, apa yang kamu dapatkan kembali? Ambil upah matimu yang malang. Atau ambil kartu sekunder saya dan cairkan kembali kepada saya. Luhai, mengapa kamu berlutut untuknya? Kamu adalah tulang punggung keluarga ini. Mengapa kamu mengemis untuk pemakan nasi yang lembut? Kamu diam kamu menghabiskan begitu banyak uang setiap bulan. Apakah kamu pikir aku mendapatkannya? Setelah 3 tahun, akhirnya kamu berani mengatakan yang sebenarnya. Mumu memegang kain lap. Menjauh tertekan aku dan menarik Luhan ke tanah. Luming, apakah kamu gila? Itu saudaramu. Kamu benar-benar memaksa saudaramu untuk berlutut untukmu. Apakah kamu memiliki hati nurani? Ibu. Tagihan mengatakan dalam hitam putih bahwa adik iparku bersikeras pada AA. Aku hanya menghitung uang yang dia keluarkan untukku dalam 3 tahun terakhir. Jelas. Apa itu? Keluarga tahu apa yang harus dilakukan.
Seberapa keras kakakmu bekerja di luar setiap hari? Kamu adalah orang yang menganggur di rumah. Tolong aku, ada apa dengan kakakmu? Apakah kamu harus mencabik-cabik keluarga ini untuk berdamai? Aku membantu. Pengeluaran keluarga mana dalam 3 tahun terakhir yang belum dibayar olehku? Sekarang aku yang memutuskan keluarga. Ibu benar. Kamu hanya kurang beruntung. Mendapat kartu dengan kuota tinggi. Hahaha, siapa tahu uangnya bersih. Luming, cari tahu. Pada akta gelar rumah ini, itu tertulis atas nama Lu Hai. Karena kau begitu disibukkan, maka rumah ini tak bisa menahanmu. Pergi dari sini sekarang. Istri berhenti bicara. Diam tentang rumah ini. Aku akan mengusir serigala bermata putih ini hari ini. Luming, ambil tagihanmu yang rusak. Keluar dari rumahku sekarang juga. Aku diam menatap di depanku. Histeris Lin Xiaowan. Aku menatap ibuku yang nyeleneh lagi. Akhirnya, matanya tertuju pada Lu Hai, yang tersungkur di tanah. Inilah keluarga yang telah kulindungi selama 3 tahun. Sedih sekali, oke. Sejak kakak iparku berbicara, aku meninggalkanmu. Kau benar-benar ingin pergi. Kemana kau akan pergi? Ibumu, tinggalkan dia sendiri. Biarkan dia pergi, aku melihatnya pergi dari rumah ini. Pergi minum angin barat laut di jalan. Jangan menangis dan kembali memohon pada kami. Ya, pindah perusahaan? Sekarang datang dan kemasi seluruh rumah. Penggerak dengan cepat mendorong pintu masuk. Lin Xiaowan bersandar di kusen pintu kamar dengan tangan terlipat. Melihatku memasukkan pakaian ke dalam kardus dengan wajah sombong. Yo, ini cukup cepat. Tuan, apakah Anda sudah melihat pindahannya? Jangan ambil barang berharga kami. Dia orang miskin. Aku tidak mampu jika aku menyentuhnya. Aku tidak mampu membayar tuannya. Kata-kata aslinya tidak sama. Hati-hati. Ini berisi data pesanan vital. Dan pergelangan tangan dalam kotak kaca itu. Bungkus dan potong dengan 3 lapis film anti lengket. 30 orang. Dan mengutak-atik komputer rusak dan penjahat plastik ini setiap hari. Luming, kamu hanya pemborosan main-main. Berapa harga semua sampah ini? Melayani seperti bayi. Terlihat lusuh. Tidak bernilai ratusan ribu. Ratusan ribu. Apakah Anda miskin dan gila melamun di sini? Haha, tumpukan plastik pecah ini bisa bernilai ratusan ribu. Jika Anda benar-benar memiliki ratusan ribu, Anda bahkan tidak bisa membayar 10.005 biaya hidup. Membual tidak menghasilkan. Hanya seorang anak. Lihatlah saudaramu menjalankan kereta dengan mulut penuh. Biarkan dia bergerak. Kesal. Bu, kurangi bicara. Ketidaktahuan itu menakutkan. Aku bahkan tidak tahu apa itu periferal atas. Master packing. Langsung turun ke bawah. Para master keluar satu demi satu dengan kotak. Lin Yaowan melihat kamar kosong. Kepanikan yang tak terasa melintas di bagian bawah mataku. Ia berbalik cepat dan berjalan ke sudut balkon. Halo Nyonya Wang. Iya. Siang teh di Peninsula Hotel besok sore. Hitung-hitung aku masuk. UPS mana mungkin aku absen. Pasti A sistem. Aku benci memanfaatkan orang lain. Apakah wanita di era baru kita harus mandiri? Baru disetujui 50.000. Minat begitu tinggi. Lupakan, darurat dulu. Tunggu sampai Lu Hai membayar gajinya sebelum menebusnya. Bagaimanapun, saya tidak boleh kehilangan muka di kerumunan selebriti. Demi kesombongan, bahkan harapan besar berani menyentuh. Anda memilih Xianyuan ini sendiri. Saya membawa tas saya. Tarik tuas koper di tanah. Roda di lantai. Membuat suara gesekan yang membosankan. Lin Xiaowan di balkon mendengar suara. Singkirkan ponselmu sekarang. Pasang ekspresi tinggi. Melenggang. Cepat tinggalkan kuncinya. Anda tidak akan pernah melangkah setengah langkah lebih jauh melalui pintu ini. Itulah. Keluar dan menderita sedikit untuk mengetahui betapa bagusnya rumah itu. Jangan menangis dan memohon pada kakakmu untuk membawamu masuk. Kami tidak membesarkan pemalas. Akiko, perhatikan dirimu di luar. Sungguh tidak. Saudaraku, kamu berpura-pura menjadi orang baik, itu menjijikan. Bagaimana kamu berbicara dengan saudaramu? Dasar serigala bermata putih tak berperasaan. Keluar sekarang dan lupa mengingatkanmu. Ingatlah untuk membayar 12.000 hipotek bulan depan. Ledakan teredam. Pintu dibanting tertutup di depanku. Tawa tajam Lin Xiaowan samar-samar terdengar dari celah pintu. Aku menarik tuas koper. Berbalik dan berjalan ke lift. Benar-benar meninggalkan kabut asap rumah itu. Setelah 3 tahun, akhirnya aku tak perlu berpura-pura menjadi cucu lagi. Di depan jendela dari lantai ke langit-langit yang terang dan luas. Kutaruh layar digital asli yang mahal. Stabil di atas meja kerja kayu solid lebar. Jemari bertulang menekan tombol power. Layar menyala seketika. Terangi wajahku yang sangat santai. Inilah hidup manusia. Pesanan yang dipercepat untuk lukisan asli karakter baru kelas Lucifer. 200.000 pembelian. Ambil. Setorkan ke akun lama. Tanpa kantong darahku. Kulihat upahmu yang buruk. Bisa bertahan beberapa hari. Lin Xiaowan berbaring nyaman di sofa. Masker lumpur rumput laut hitam di wajah. Dia menyilangkan kakinya. Memegang alat musik kecantikan yang halus di tangan. Lingkari wajahmu. Rum duduk di sebelahnya mengupas biji melon. Lihatlah betapa luasnya ruang tamu ini sekarang. Sudah lama terlambat untuk mengantar Luming, si pemakan nasi. Keluar besok. Aku akan menyuruh seseorang untuk membereskan kamar kosong itu. Memukul dinding lemari untuk menjadi ruang ganti eksklusif milikku. Ini. Atau Xiaowan, kamu akan menjalani hidupmu. Anak itu berada di sarang sepanjang hari. Nasib buruk jika melihatnya di rumah. Sekarang dia sudah pergi. Feng Shui kami lancar. Dia mengatakan kata-kata kasar ketika dia pergi. Apa yang harus dikatakan tentang hipotek dan biarkan kami membayarnya sendiri. Benar-benar lucu. Rumah ini dinamai Lu Hai.
KPR awalnya dipotong dari dana providen Luhai. Ada apa sebenarnya dengannya? Seorang gelandangan? Benar-benar menaruh emas di wajahku. Dia bebek mati. Dia tidak tahan kelaparan di luar. Harus punya pipi untuk kembali dan memohon pada kami. Maka kau harus membiarkan dia bersujud padamu dan mengakui kesalahanmu. Aku tak peduli. Wanita mandiriku yang baru. Yang paling hina adalah keluarga lama. Hei, topengku mau kering. Aku akan cuci muka. UPS ada apa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba listrik padam? Bocah pinggang lamaku. Kemana kau mati bocah? Apa tersandung? Tak tersandung. Aku hanya melihat saklar dan baik-baik saja. Bagaimana bisa terjadi pemadaman listrik tanpa tersandung atau melompat? Apa kau lupa membayar tagihan listrik lagi? Instrumen kecantikan ribuan dolarku belum terisi. Cepat serahkan ponselmu. Kupikir tagihan listrik otomatis dipotong oleh properti. Pengurangan otomatis properti juga harus mengikat kartu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba mencekikku dalam kegelapan? Mengapa kamu berutang begitu banyak? Apakah rumah kita menambang? Luhai, cepat bayar uangnya. Nyalakan dulu. Ini membunuhku. Saya tidak punya uang di WeChat. Gaji bulan ini. Baru saja membayar pembayaran kartu kredit minimum Anda kemarin lusa. Anda kehabisan uang. Bagaimana dengan kartu gaji Anda? Bukankah biasanya Anda mengatakan Anda memiliki deposit di kartu Anda? Luhai, apakah Anda tuli? Apakah Anda sudah membayar tagihan listrik? Tidak ada uang. Dulu, ini adalah kartu dengan nama terikat. Gesper otomatis. Luhai memegang ponsel. Cahaya redup layar menerangi wajahnya yang pucat. Tidak ada uang. Di masa lalu, tagihan utilitas ini semuanya kartu dengan nama terikat. Pengurangan otomatis. Apakah kamu bercanda? Di mana dia seorang koki beras yang bermain game di rumah setiap hari? Uang untuk membayar 12.000 tagihan utilitas. Anda pasti diam-diam mentransfer gaji kepadanya. Bagaimana saya bisa mentransfer uang kepadanya? Semua gaji saya digunakan untuk melunasi kartu kredit Anda. Pelunasan minimum. Biaya keluarga dalam 3 tahun terakhir benar-benar keluar dari Mingzi. Ada apa sebenarnya dengan membayar tagihan utilitas? Dia hidup begitu lama. Bukankah benar membayar sejumlah uang? Sekarang dia pergi, bayar uangnya dengan cepat. Saya benar-benar tidak punya drop. Saya harus melunasi pinjaman mobil besok. Saya tidak peduli, saya tidak membayar pula. Kakak saya Xiaogang akan tiba besok. Apakah Anda membiarkan dia berjalan di pintu dalam kegelapan? Temukan cara Anda sendiri untuk mengumpulkan uang. Saya sedang duduk di sofa kulit besar. Dia mengambil cangkir tulang yang patah dan menyesap kopi yang digiling dengan tangan. Di layar tablet. Positif. Layar pengawasan ruang tamu rumah sewa diputar secara real time. Tidak ada uang untuk membayar tagihan listrik untuk memiliki uang untuk mendukung pemalas. Uang besar yang telah dikemas selama 3 tahun, kali ini tergantung bagaimana Anda berakhir. Matahari yang menyilaukan menyinari ruang tamu yang berantakan. Lin Xiaogang masuk dengan angkuh dengan koper. Hancurkan pantatmu ke sister sofa. Mengapa rumahmu yang rusak bahkan tidak menyalakan AC? Ini membunuhku. Di mana kakak iparku? Xiaogang minum air. Kakak iparmu pergi meminjam uang untuk membayar tagihan listrik. Abaikan gelandangan itu. Ayo kakak antar ke kamar barumu. Xiaowan, akhirnya aku meminjam 500 yuan dari seorang rekan. Nyalakan. Mengapa Xiaogang ada di sini? Ada apa sebenarnya dengan tinggal selama beberapa hari? Luming, serigala bermata putih itu sudah pergi. Cukup sisihkan kamar dan serahkan padaku. Saya tinggal di rumah dan bahkan tidak bisa makan sekarang. Anda membiarkan dia hidup. Biaya siapa ini? Kakak ipar apa maksudmu? Saya tinggal di rumah saudara perempuan saya untuk alasan yang baik. Apakah Anda memandang rendah saya? Luhai, coba bicara omong kosong lagi. Saya juga punya bagian di rumah ini. Kakak saya bisa hidup selama dia mau. Keluar dari sini dan memasak. Lin Xiaogang cemberut dan membuka kamar tidur kedua yang kosong. Kecuali papan tempat tidur telanjang. Tidak ada sama sekali. Wajahnya mudah tersinggung. Menendang kusen pintu dengan keras. Kamar menyebalkan ini bahkan tidak punya komputer. Apa yang saya mainkan? Kakak, bukankah maksudmu Luming? Apakah Anda memiliki banyak peralatan premium? Dipindahkan olehnya. Tapi ruang utilitas di sebelahnya telah terkunci. Kurasa ada banyak sampah yang tersisa di dalam sana. Ah, kakak, ada beberapa kotak besar di dalamnya. Sepertinya toko edisi terbatas. Hei, benda ini sangat berharga. Aku melihatnya secara online. Tidak mungkin. Itu adalah perangkat cadangan dengan nama yang dikunci khusus. Puluhan ribu. Anda tidak boleh bergerak. Puluhan ribu. Hanya miskinnya. Mampu membeli puluhan ribu barang. Pasti palsu. Xiaogang tinggalkan dia sendiri. Hah. Entah itu benar atau tidak. Bongkar dan jual demi uang. Hanya sekali klik. Kunci pintu yang berkarat langsung jatuh ke tanah. Lin Xiaogang mengangkat kakinya dan menendang pintu kayu itu dengan keras. Panel pintu menghantam keras. Dinding menendang debu yang mencekik. Dia masuk kampung kayak bandit. Swagering di. Yoho. Anak ini benar-benar nyembunyiin banyak barang bagus. Kakak, lihat kemasan kotak-kotak besar ini, belum dibuka juga. Penuh pola asing. Kelihatan maju. Xiaogang gak bisa gerak. Ini gak boleh gerak. Ini nama-nama cowok yang makan. Kita gak sanggup bangkrut kalau kita dobrak. Jangan malu di sini. Dia itu laki-laki yang tiap hari makan tua di rumah. Kelas yang serius pun gak. Cowok bisa makan apa? Xiaowan, kamu gak ngerti sama sekali. Desain luar seperti apa yang Mingzi lakukan? Aku dengar dia bilang tentang peralatannya. Ada yang puluhan ribu Luhai, udah dicuci otaknya?
Dia bahkan tidak membayar 1.200 tagihan utilitas. Bahkan jika Anda membeli daun bawang, Anda harus mengikuti saya AA. Dia mampu membeli puluhan ribu barang. Stasiun pengumpulan limbah mana yang diperkirakan berasal? Barang-barang buatan tangan ditempel dengan merek asing untuk bawang putih. Kakak ipar, kamu terlalu penakut. Adikku telah berbicara. Aku memiliki keputusan akhir di rumah ini sekarang. Pekerjaan kayu solid besar dan cerah. Aku memegang penanda bayangan di atas panggung. Semua perhatian tertuju pada layar. Batang garis kompleks untuk pesanan cedera kelas S. Telepon di sebelahnya tiba-tiba mengirim terburu-buru. Dan terus gemetar. Itu cukup cepat. Aku tidak tahan. Aku ingin kamu melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Karena Anda terburu-buru untuk mengirim kepala orang. Itu akan memenuhi Anda. Lin Xiaogang penuh dengan tangan berminyak. Tangan yang kasar. Robek penutup debu perak abu yang paling mencolok di atas meja. Salah satunya terbuka di dalam. Botol tali cadangan 27 inch top of the line. Dia meraih tepi layar dengan kedua tangan. Seperti menyeret papan yang rusak. Letakkan alat profesional yang berat itu. Diseret tiba-tiba ke tepi meja. Kabel di belakang juga ditarik lurus. Apa ini? Bahkan tidak bisa menemukan tombol power. TV hitam putih ini terlalu buruk. Jauh lebih buruk daripada monitor di warnet. Cepat turunkan. Apa yang harus dilakukan jika terbakar? Apa yang kamu lakukan? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Apakah kamu sakit? Untuk layar yang rusak. Apakah kamu akan membakar saudaraku? Dia berutang begitu banyak pada keluarga kami untuk biaya hidup. Apa salahnya membawanya ke pembalut meja? HMPH? Itu pelunasan hutang. Xiaogang mengabaikannya berengsek. Kamu terus makan. Apa layar rusak ini? Bahkan tidak terkenal. Tidak bisa meluncur. Lin Xiaogang selesai mengecilkan kotak mie terakhir. Jadi, lempar mangkuk kosong berminyak itu ke botol ekor pohon. Dia menggosokkan bubuk berminyak 2 kali ke kaki celananya. Matanya tiba-tiba diberi energi oleh seorang pria di sudut. Lemari debu termostatik custom bercahaya menarik adikku. Anak-anak plastik ini terlihat sangat indah. Dengan lemari bercahaya. Paket ini terlihat seperti itu. Aku akan mengeluarkannya dan memainkannya. Mengapa sendi ini begitu mati? Tidak fleksibel sama sekali. Kualitas apa yang harus dipotong? Ini rusak dengan sentuhan. Pengiriman gratis 9 yuan 9 di Pinduoduo lebih kuat dari ini. Sin, apakah kamu mencoba untuk mati? Oke, jalan penuh. Jangan buang waktumu di sini. Bukankah itu hanya mainan plastik rusak yang dimainkan oleh beberapa orang otaku? Jika rusak, itu rusak. Masalahnya adalah menunggu serigala bermata putih itu kembali. Aku turun ke pasar barang konsumsi untuk membelikannya 10. Bayar dia. Suster Xiaogang akan mengantarmu membeli 2 baju baru. Rumah ini penuh dengan gas asam. Saya duduk dengan tenang di depan komputer. Melihat layar ponsel. Punggung saudara kandung Lin Xiaowan pergi dengan arogan. Dan lumpuh dan menggigil di tanah. Seluruh proses penghancuran. Apa yang tidak dilakukan sedetik pun benar-benar tercatat. 9 yuan 9 pengiriman gratis. Saya harap ketika Anda melakukan panggilan pengadilan. Dapat tertawa begitu keras. Bukti video dan pembelian Lin Lu telah dikirimkan kepada Anda. Nilai total 85.000. Silakan lakukan penilaian kerugian. Siapkan keluhan. Saya mengambil cangkir kopi. Sedikit ketenangan ekstrim melintas di mata saya. Kerja keras hijau hutan. Tidak menerima penyesuaian apapun. Kami menjalani seluruh proses. 28.000 model baru untuk musim ini. Saya bahkan tidak bisa membayar tagihan utilitas 1.200. Dari mana kepercayaan ban itu berasal? 50.000 pinjaman online berbunga tinggi. Cukup berani. Lin Xiaowan melihat cermin panjang penuh di ruang tamu. Gila memutar pinggang. Ubah posisi untuk memamerkan tas baru di pundakmu. Rana telepon terus berdering. Lin Xiaogang mengangkat garpu yang tergeletak di sofa. Tas kemasan makanan ringan di seluruh lantai. Lu Hai meringkuk di sofa tunggal di sudut. Tangan memegangi rambut. Xiaogang, bagaimana dengan tas ini? 28.000 model baru untuk musim ini. Nyonya Wang dan teh sore mereka besok. Saya akan benar-benar mengesankan penonton dengan ini di punggung saya. Inilah kekuatan wanita mandiri di era baru. Kakak, kamu luar biasa. Jauh lebih baik daripada kakak ipar. Kakak ipar bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik. Saya harus mengandalkan Anda untuk mendukung fasad. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan 20.000? 800 bungkus. Pinjaman mobil dan hipotek minggu depan bertambah hingga 20.000. Kartu saya bahkan tidak dapat menghasilkan $200 sekarang. Apakah Anda menggesek kartu kredit Anda lagi? Kartu kredit apa yang harus digesek? Kartu Anda yang rusak sudah terbatas. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pergi untuk meminjam pinjaman online? Nama Xiaowan tidak peduli lagi dengan kami. Kami tidak punya uang untuk mengisi lubang-lubang ini sekarang. Tolong kembalikan tas dengan cepat. Kembalikan kamu dan biarkan aku mengembalikan tas itu. Dasar brengsek. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang dan berani peduli bagaimana saya membelanjakannya. Aku memberitahumu Lu Hai. Aku membeli tas ini dengan uang yang dipinjam sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Tunggu sampai aku di grup selebriti besok. Negosiasi beberapa klien besar. Apa uang ini? Kamu gila? Kamu benar-benar meminjam pinjaman online. Bunga itu kanibal. Kakak ipar, apa yang kamu teriakan? Apa yang terjadi dengan adikku meminjam sejumlah uang? Itu platform reguler. Kamu dibayar bulan depan. Tebus saja adikku. Sayang sekali orang besar mencari. Apakah kamu mendengar bahwa Xiaogang pun lebih bijaksana darimu? Jangan menangis untukku di sini. Suasana di ruang konferensi menyedihkan.
Pengawas sedang mengetuk papan tulis di depannya. Lu Hai duduk di sudut, dengan dua lingkaran hitam besar di bawah mata. Saraf menggigit kukunya. Keringat dingin yang halus di dahi. Pinjaman mobil terlambat 3 hari. Saya tidak bisa hidup hari ini. Tuan Lu Hai, pasangan Anda Lin Xiaowan. Meminjam 50.000. Serius terlambat. Lu Hai menekan tombol jawab dengan tergesa-gesa. Tutup mulut dan turunkan tubuh. Sinkronisasi mekanis yang keras di telepon. Seketika menenggelamkan pidato supervisor. Semua rekan di sekitar menoleh dan menatapnya. Tuan Lu Hai, pasangan Anda Lin Xiaowan. Terburu-buru untuk meminjam 50.000 pinjaman sangat terlambat. Tolong segera tangani. Sebaliknya, kami akan menghubungi kontak dan unit darurat Anda. Halo, Anda membuat kesalahan ketik. Saya tidak tahu. Lu Hai, apa yang kamu lakukan? Pinjaman Anda sangat terlambat. Waktu rapat untuk menjawab panggilan pengumpulan. Berapa banyak utang buruk yang Anda berutang di luar? Maaf supervisor. Aku akan menutup telepon. Ini ditangani. Saya bersandar di kursi e-sports besar yang nyaman. Melihat layar ponsel dengan dingin. Pesan teks ban populasi. Akhirnya keluar dari pekerjaan. Pertunjukan yang bagus. Saudaraku, hipotek Anda terputus. Semoga AMU menyenangkan. Suara yang tajam. Pengingat yang kusut. Membanting ke wajah Lu Hai. Kertas itu tergelincir di pangkal hidungnya. Di lantai berdebu. Lu Hai merosot di sofa. Tangan memegangi rambut. Luhan, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Panggilan pengumpulan telah dipanggil ke meja depan perusahaan kami. Saya berada di grup hari ini. Nyonya Wang dan yang lainnya tertawa sepanjang hari. Mengapa Anda tidak membantu saya membayar kembali 50.000 dolar? Oh, Xiao Wan. Pelankan suaramu. Anak itu terlihat salah hari ini. Jangan memaksanya, aku memaksanya. Aku adalah istrinya. Dia menghasilkan puluhan ribu eksekutif sebulan. Bahkan tidak dapat mengambil 50.000 dolar untuk membantu saya melunasi pinjaman online. Lu Hai, apakah kamu menaruh uangnya? Semuanya diam-diam dipindahkan ke saudara sampahmu. Saya membayar apa yang saya dapatkan. Tahukah Anda bahwa pinjaman mobil saya juga terlambat? Apa yang kamu pura-pura miskin? Anda hanya tidak tahan menghabiskan uang untuk saya. Meski kau pinjam pinjaman. Aku harus mengisi lubangku hari ini. Aku akan menceraikanmu. Eksekutif. Puluhan ribu. Hahaha. Anda tetap membuka mata. Saya seorang supervisor kecil tingkat rendah. Gaji bulanan saya adalah 6.000 yuan. 6.000 dolar. Itu semua untuk mengembalikan milikmu. Pembayaran minimum kartu kredit maksimal. Anda berbicara omong kosong itu tidak mungkin. Bagaimana dengan biaya keluarga dalam 3 tahun terakhir? Bagaimana dengan hipotek rumah ini? Bagaimana dengan tas puluhan ribu dolar yang kau belikan untukku? Sayang, jangan menakuti ibu. Apa yang sedang terjadi? Ini semua uang Luming. Hipotek selama 3 tahun. Uang yang kamu beli tas itu. Tagihan utilitas di rumah. Semuanya diperoleh dari lukisan Luming. Dia sama sekali bukan kontol yang malang. Dia bos besar yang sebenarnya. Apa hubungannya dengan sistem AA? Usir dewa kekayaan kita. Kau bilang apa? Suara teredam jatuh ke tanah bergema di ruang tamu yang mati. Pucat seperti kertas. Air terjun ibu jalan. Berlari keluar dari lorong. Penuh horor. Apa yang baru saja kau katakan? Hipotek selama 3 tahun terakhir semuanya dibayar oleh saudaramu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Dia melukis lukisan asli yang harganya ratusan ribu. Keluarga kami telah makan dan minum selama 3 tahun terakhir. Itu semua uang bocor dari jari-jarinya. Bu, kami mengusir dewa kekayaan. Jika dia sangat kaya, mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Dia hanya ingin melihat kita bercanda dengan sengaja, bukan? Lu Hai, kamu berbohong padaku. Saya berbohong kepada Anda, lihat tagihan ini. 12.000 hipotek bulan depan. Dan pinjaman online 50.000 Anda. Mendapatkan apa? Ambil gaji 4.000 dolar Anda untuk mengisinya? Ya Tuhan, kejahatan apa yang telah kulakukan? Letakkan pemikiran Fubu yang baik. Saya harus mengusir anak saya sendiri. Xiao Wan, sistem AA seperti apa yang harus kamu lakukan? Baiklah sekarang. Rumah itu dilubangi. Jangan menjadi renungan. Ketika Anda mengusirnya, Anda memarahinya lebih dari siapapun. Sekarang saya melihat bahwa orang kaya dan ingin memanjat cabang yang tinggi. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Saya harus memanggil nama. Aku ibunya. Dia tidak bisa meninggalkanku dan saudaranya akan dipaksa mati. Bagaimana mungkin dia tidak membantu? Akhirnya bereaksi. Lebih lambat dari yang saya harapkan. Hei Akiko, anakku yang baik bisa menjawab telepon. Ibu merindukanmu. Kau makan di luar sendirian? Apakah uangnya cukup? Ibu ingin mengatakan sesuatu. Jika untuk meminta 15.000 biaya hidup, saya tidak mampu membelinya. Kenapa kamu masih menyimpan dendam pada ibumu? Kakak iparmu itu cua sebelumnya. Sistem AA seperti apa yang harus Anda lakukan?
Ibu juga dibutakan olehnya. Kita adalah keluarga. Patah tulang dan tendon, keluarga. Bukankah kau bilang kau tidak akan pernah membesarkan pemalas sepertiku? Itu marah. Bagaimana bisa seorang ibu benar-benar membenci nama anaknya? Kakakmu dalam masalah besar. Hipotek terputus. Mengumpulkan panggilan setiap hari. Kamu memilikinya sekarang. Kemampuan menggambar ratusan ribu. Kamu, cepat dapatkan uang kembali. Apakah kamu membayar hipotek kakakmu? Ratusan ribu. Ternyata Lu Haikuan menjelaskannya, tapi terlambat. Apakah penting bagiku apakah dia melompat dari gedung atau tidak? Akta judul bertuliskan namanya. Mengapa aku dipanggil Luming? Bagaimana kamu bisa berdarah dingin begitu? Dia saudaramu. Apakah kamu melihatnya melompat dari gedung? Kamu menghasilkan begitu banyak uang untuk membantu keluargamu. Percaya atau tidak, aku akan mendatangi komite lingkungan untuk menuntutmu. Tidak mendukung lansia. Untuk menuntut. Omong-omong, bagaimana kamu menghabiskan uangku dalam 3 tahun terakhir? Bagaimana kamu memaksaku membawa tagihan bersamaku? Biarkan semua orang melihat siapa yang menghisap darah. Akiko adalah seorang ibu, tolong, oke? Kamu letakkan hipotek bulan ini di pembalut terlebih dahulu. Hanya 12.000 yang setetes di ember untukmu. Bu, bukankah kamu bilang aku cacing beras? Dari mana cacing beras mendapatkan uang? Gumaman keras datang dari telepon. Lumtoli terpuruk dalam keindahan. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Nama itu bahkan memblokir ponselku. Siapa yang akan membayar hipotek ini? Keluarga kami akan tidur di jalan. Apa gunanya menangis? Dia memiliki darah keluarga Lu di tubuhnya. Ketika Anda menghasilkan uang, Anda ingin menepuk pantat Anda dan pergi. Tidak ada Xiaowan. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Apakah dia tidak punya studio? Saya akan pergi ke perusahaannya besok untuk membuat masalah. Saya adik iparnya. Kakak ipar seperti seorang ibu, saya masih tidak percaya. Dia seorang pengusaha. Berani mengusir saya di depan seluruh perusahaan. Dia tidak ingin wajah, saya ingin wajah. Saya harus membiarkan dia dengan patuh meletakkan pinjaman online dan hipotek. Semua diserahkan kepada saya. Buka pintu saya akan naik. Halo Bu. Apakah Anda punya janji? Ini adalah area kantor pribadi. Pendaftaran pengunjung diperlukan dan dikonfirmasi oleh pemiliknya. Untuk masuk janji. Gue lagi nyari kakak ipar gue sendiri buat janji. Apa lu buta? Si Luming yang ngejalanin sanggar di lantai atas. Gue adik iparnya. Bukain pintu buat gue. Tertunda keluarga kita. Reuni bisa lu tanggung jawab. Maaf Bu. Bahkan sanak saudara pun butuh otorisasi dari tuan lu sendiri. Bisa tolong hubungi dia untuk konfirmasi dulu? HP gue mati. Dia marah ke gue akhir-akhir ini. Anak-anak cuek. Gue bakal dateng hari ini. Cuma buat maafin kemauannya. Bawa dia pulang. Kakak ipar udah kayak emak, ngerti gak? Tolong biarin gue cepet naik. Gue bilang ke dia secara langsung kalau semua orang bakal menilai dan menilai. Kakak ipar gue. Merawatnya selama 3 tahun. Sekarang dia menghasilkan sedikit uang dan memalingkan wajahnya. Bahkan rumah pun tidak. Aku di sini hari ini untuk mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Kakak ipar seperti ibu. Vampir juga berbicara dengan kerabat. Kulit tebal sampai sejauh ini. Juga bakat langka. Manajer Zhang, seseorang didatang sedang memilih pertengkaran dan memancing masalah. Serius mempengaruhi lingkungan kantor saya. Saya tidak mengenalnya. Menurut rencana keamanan tingkat tertinggi, pergi dari sini. Percaya atau tidak, saya meminta Luming untuk memecat Anda. Nyonya Tuan Lu mengatakan dia tidak mengenal Anda. Tolong segera pergi. Lin Xiaowan membelalakan matanya. Dengan marah, dia mengulurkan tangannya melakukan manikur halus. Dorong keras untuk menghalangi satpam kekar di depan Anda. Keamanan tidak bergerak seperti dinding. Saya adalah adik iparnya. Kakak ipar seperti ibu. Anda berani menghentikan saya. Keluar dari sini. Nyonya tolong jaga diri Anda. Ini adalah area kantor pribadi. Tidak ada otorisasi pemilik. Tidak ada yang diizinkan masuk. Otorisasi. Izin apa yang saya minta pada kakak ipar saya sendiri? Sewa gedung ini. Semuanya dibayar dengan uang keluarga kami. Anda lihat pintu. Percaya atau tidak, saya meminta Luming untuk memecat Anda segera. Nyonya tolong jangan membuat banyak keributan. Anda telah serius mempengaruhi gedung. Perusahaan lain bekerja dengan normal. Mempengaruhi saya hari ini untuk mencari keadilan. Saya seorang wanita mandiri usia baru. Saya bekerja keras untuk membantunya menjalankan keluarga selama 3 tahun. Dia sedang booming sekarang. Tepuk pantatmu dan tendang keluarga kami. Bahkan tidak membayar hipotek rumah. Tidak ada alasan seperti itu di dunia. Wanita ini memakai merek terkenal. Mengapa begitu tidak masuk akal? Bagaimana dengan wanita mandiri? Datang untuk meminta hipotek kepada pamanku. Aneh. Apa yang harus dilihat? Apakah kamu tidak melihat ada yang memberi keluarga kamu pelajaran? Luming, dasar kura-kura menyusut. Turunkan aku. Oke, kamu tidak akan membiarkan aku masuk, kan? Aku akan tinggal di sini. Saya rasa rusa tidak bisa keluar. Saya duduk di atas tubuh besar saya dan berbalik. Melihat dengan dingin ke sublayar. Lin Xiaowan seperti badut balok melompat. Berteriak di lobi. Wanita mandiri. Dengan menghisap kemerdekaan dalam darah saya. Siaran pengeras suara di atas lobi. Tiba-tiba terdengar suara arus yang keras. Suaraku di seluruh aula. Bergema jelas. Keamanan jika nona ini terus mengganggu perintah kantor normal. Hubungi Departemen Hukum langsung. Luming, akhirnya kamu berani angkat bicara. Kamu cepat biarkan mereka melepaskanku. Hubungi pengacara pribadiku. Dengan alasan pelanggaran serius terhadap hak atas reputasi dan postur patroli. HMPH, segera kirimkan surat pengacara kepadanya. Semua kerugian ekonomi yang disebabkan oleh mempengaruhi kantor. Semuanya ada di kepalanya. Luming,
Dasar serigala bermata putih tak berperasaan. Beraninya kau menuntutku. Aku adalah adik iparmu. Pengadilan tidak peduli dengan pekerjaan rumah. Biarkan aku pergi apa yang kau lakukan. Kau menyakitiku. Penyerangan tak senonoh, tolong. Nyonya tolong pergi sekarang. Tas edisi terbatas saya jatuh ke tanah. Luming, tunggu aku. Aku belum selesai denganmu. Pintu kaca berat dibuka. Petugas keamanan keluar dari pintu dan melepaskan tangan mereka secara langsung. Kaki Lin Xiaowan melunak hebat. Seluruh orang jatuh terduduk di luar gerbang dengan berantakan. Di tangga panas. Aduh kakiku. Dasar penjaga keamanan hina. Apa yang harus dilihat? Lihat aku lagi, sama-sama. Luming, beraninya kau melakukan ini padaku hari ini. Aku akan membiarkan Lu Hai berhenti menghubungimu saat aku kembali. Lin Xiaowan mengklik WeChat dengan tangan gemetar. Cahaya dingin layar memantulkan wajahnya yang tak berdarah. Padat di atas. Semua tangkapan layar pertanyaan yang dikirim oleh rekan kerja dan kerabat. Ini tidak mungkin. Beraninya kau melaporkan buku alamatku. Beraninya mereka. Jika Nona Lin tidak melunasi 50.000 penggemar sebelum jam 3 sore, batch berikutnya akan dikirim ke kerabat secara berkelompok. Ini adalah video pinjaman Anda memegang KTP Anda. Beraninya kamu? Ini adalah pelanggaran privasi. Suami saya adalah seorang eksekutif perusahaan besar. Percaya atau tidak, saya meminta seorang pengacara untuk menuntut Anda atas kebangkrutan. Eksekutif perusahaan suami Anda. Pelunasan minimum kartu kredit $6.000. Belum. Wanita macam apa Anda masih berpura-pura bersama kami? Kumpulkan uang Anda. Kalau tidak, aku akan pergi ke perusahaanmu untuk menariknya sore nanti. Heng Fu, jangan pergi ke perusahaanku. Aku sedang mengarang. Bukankah itu hanya $50.000? Apakah aku perlu uang ini darimu? Omong kosong. Jika kamu tidak melihat rekening sebelum jam 3, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Meja kerja kayu solid besar. Layar ponselku tiba-tiba menyala. Sebuah pesan teks tak dikenal muncul. Apakah kamu melaporkan buku alamat? Efisiensi pengumpulan ini jauh lebih cepat dari kecepatan Lu Hai Chao di depan kapal. Gelembung kesombongan akhirnya meledak. Tuan Lu, buku alamat adik iparmu meledak karena pinjaman online. Aku bahkan menerima nomor kontak darurat yang kamu tinggalkan. SMS mengharuskan kita mengirim surat pengacara. Apakah Anda membuat pernyataan pemotongan? Abaikan. Blokir saja. Mereka sekarang bodhisattva lumpur menyeberangi sungai. Sulit untuk melindungi diri sendiri. Kami menonton drama dengan ketenangan pikiran. Tunggu sampai dia benar-benar menyeret di jalan. Dapat? Setelan kompetisi peralatan 80.000 itu. Saya telah menyerahkannya ke pengadilan. Tiket akan segera tiba. Silakan ikuti prosesnya. Tidak kurang sepeser pun. Ponsel Lin Xiaowan bergetar seperti dorongan hidup. Dia menggaruk layar dengan tergesa-gesa. Berita grup besar perusahaan mengusap layar dengan panik. Aduh halo. Biasanya di grup, itu adalah Starbucks atau spa kelas atas. Nona Lin, mengapa Anda bahkan tidak bisa membayar 50.000 yuan? Ponsel tangan hitam. Itu semua datang padaku. Dengarkan aku jelaskan. Itu pesan teks yang menipu. Saya sama sekali tidak pernah meminjam pinjaman online. Seseorang pasti cemburu padaku dan dengan sengaja menipu saya. Orang-orang bahkan mengambil video pinjaman yang Anda ambil dengan kartu identitas Anda. Itu semua dikirim. Jadi 28.000 tas Anda. Membelinya dengan rentenir. Biasanya sangat tinggi. Benar-benar melawan. Diam. Itu sintetis. Suami saya punya uang. Bagaimana mungkin saya bisa meminjam uang? Anda hanya iri padaku karena menjadi lebih baik darimu. Lin Xiaowan, kamu tidak perlu keras kepala di sini. Koleksinya telah dipanggil ke meja depan perusahaan dan departemen bisnis. Semua diledakkan. Serius mempengaruhi operasi normal perusahaan. Pengawas-pengawas. Anda mendengarkan saya. Saya akan membuat uang di sore hari. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Tidak ada sore. Karena masalah hutang buru pribadi Anda. Kerusakan serius pada kesuburan perusahaan. Anda resmi dipecat. Biarkan bagian keuangan membereskan barang-barang Anda di sore hari. Jangan katakan Anda telah bekerja di perusahaan kami di masa depan. Memalukan. Lin Xiaowan jatuh dan duduk di jalan tempat orang datang dan pergi. Ponsel di tanganku bergetar seperti berkah yang mengancam nyawa. Dia menggaruk tombol jawab dengan tergesa-gesa. Ujung jari bergetar hebat. Halo suami. Li Xiaowan, di mana kamu meninggal? Penagih hutang diblokir di pintu. Dikatakan untuk mengambil rumah itu jika kamu tidak membayarnya kembali. Mengapa kamu berteriak padaku? Saya dipecat dari perusahaan. Itu semua karena kamu tidak punya uang untuk membantu saya melunasi pinjaman online. Wajahku hilang, kamu dipecat. Siapa yang akan membayarmu kembali $50.000? Di mana mendapatkan hipotek bulan depan? Seluruh keluarga kita akan tidur di jalan. Bagaimana saya tahu Anda seorang pria? Apakah Anda memikirkan cara? Bukankah kamu bilang Lumi melukis untuk menghasilkan uang? Kamu mendatanginya dan memintanya? Minta dia memblokir ponsel ibunya. Tunggu, gambar dia. Apa yang harus dilukis? Bisakah kamu menjual omong kosong itu demi uang? Meskipun dia pindah. Tapi ada komputer cadangan di ruang utilitas. Pasti ada vendor yang tidak diserahkan di sana. Unit manapun bisa menjual ratusan ribu. Kakak ipar, para penagih utang di luar itu pergi begitu saja. Apa yang kita lakukan? Mengapa aku tidak kembali ke kampung halaman untuk bersembunyi? Kamu membuat adikmu seperti ini. Hancurkan peralatan di rumah dan kamu masih ingin lari. Datang dan bantu aku. Bantuan apa? Aku tidak punya uang untuk membayar hutangmu. Tidak mau uangmu.
Komputer cadangan Akiko ada di ruang utilitas. Jual saja gambar di dalamnya. Kita terselamatkan. Jika Anda menjualnya seharga ratusan ribu, Anda akan memberi saya beberapa biaya operasional. Saya duduk di depan meja kerja kayu solid besar. Melihat layar pengawasan definisi tinggi di sublayar. Lu Hai bergegas ke ruang utilitas seperti anjing gila. Akhirnya sampai sejauh ini. Bahkan rahasia dagang berani memilih. Tuan Lu, 80.000 pakaian penilaian kerugian peralatan telah dikirimkan. Selain itu, Anda mengatakan mereka mungkin memindahkan pasangan cadangan Anda. Di mesin itu, saya sengaja meninggalkan beberapa pekerjaan terbengkalai yang sedang berlangsung. Cukup untuk memancing musuh, cukup dalam untuk memahami. Selama dia memiliki tindakan untuk mentransfer data komersial. Kerusakan besar yang dilikuidasi untuk perjanjian kerahasiaan. Benar-benar cukup bagi mereka. Kerja keras hutan hijau. Selama dia berani membawa data itu pergi. Penuntutan langsung atas pelanggaran rahasia dagang. Biarkan dia menghadapi kompensasi setinggi langit. Lu Hai bergegas masuk ke ruang utilitas yang berdebu. Mendorong meja menjauh. Botol digital kotor oleh Lin Xiaogang. Gila mengobrak-abrik di bawah meja. Kakak ipar, cepatlah. Jika anak itu kembali, habislah sudah. Diam dan temukan tuan rumah. Di mana tuan rumah? Kakak ipar. Leher hitam dengan tenda di bawah meja. Apakah benar? Ini dia. Bantu aku memindahkannya. Ini ratusan ribu uang penyelamat nyawa. Jalan. Dan dengan kasar mencabut satu daya utama komputer cadangan. Plat terseret dan ditendang di tanah berdebu. Di sudut rak, sebuah probe pengawasan kecil melintas. Segera setelah, 3 ketukan pintu yang sangat teratur datang dari luar pintu. Siapa di luar? Apakah kakak iparku sudah kembali dari penagihan hutang? Mari kita pura-pura tidak mendengar. Penagih hutang semuanya menghancurkan pintu. Ada yang salah dengan ketukan pintu ini. Kamu sembunyikan tuan rumah di lemari dulu. Dan aku akan keluar dan melihat-lihat. Pintu keamanan dibuka oleh Lu Hai. Aku memakai baju rapi. Berdiri tanpa ekspresi di luar pintu. Di belakangnya ada pengacara Lin berjas. Dan panitia lingkungan yang tersenyum Bibi Wang. Nama depan. Bagaimana kamu kembali? Mengapa kamu takut aku akan mengganggumu untuk memindahkan barang-barangku? UPS, namanya? Kamu muncul. Rambut kakakmu memutih akhir-akhir ini. Kakakmu tidak. Adik iparmu dan kakaknya mendengarkan nasihat Bibi. Itu semua keluarga. Patah tulang dan tendon. Aku baru saja memecahkan beberapa mainan plastikmu. Dan sepotong kaca hitam? Lupakan Bibi Wang. Seseorang menghancurkan puluhan ribu dolar peralatan rumah. Apakah kamu tidak melihatnya juga? Haha, puluhan ribu dolar. Kamu anak itu bicara omong kosong. Bagaimana orang-orang kecil itu bisa bernilai begitu banyak uang? Bukannya kamu tidak tahu betapa sulitnya kakakmu sekarang? Kamu harus membantu keluarga. Lin Lu, biarkan dia melihat. Berapa harga mainan plastik itu? Bantu aku menghancurkan barangku untuk membantuku. Oke Tuan Lu. Tuan Lu Hai. Tuan Lin Xiaogang. Disetujui oleh lembaga profesional. Lukisan asli profesional yang rusak parah. Nilai evaluasi digital 30.000 yuan. Angka dan termostat edisi terbatas yang sudah tidak dicetak senilai 52.000 yuan. Jumlah kerusakan totalnya adalah 82.000 yuan. Hahaha, 82.000. Kamu gila? Anda menemukan tambahan dalam setelan jas. Ambil beberapa faktur palsu dan coba menipu saya. Anda pikir saya takut? Saya pikir itu terlalu mahal untuk 9 yuan dan 9 pengiriman gratis untuk benda itu. 82.000 yuan. Apa yang bisa Anda lakukan dengan saya? Xiaogang, diam. Sebutkan apa yang kamu lakukan. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Saya hanya menjalani proses klaim hukum. Karena Anda pikir itu faktur palsu. Kemudian simpan untuk menjelaskan kepada hakim. Lin Xiaogang masih mempertahankan senyum mengejek. Tangan di pinggul gemetar kaki. Pengacara Lin mengambil dokumen itu dan berjalan langsung ke arahnya. Mantan Tuan Lin Xiaogang. Mengingat penolakan Anda untuk menegosiasikan kompensasi. Ini adalah pengajuan resmi kami ke pengadilan rakyat. Salinan pengaduan perdata yang diajukan. Anda datang secara nyata. Lin Xiaogang menatap segel resmi merah terang. Kakiku lemas. Terang tersedak kembali. Punggungku terhempas ke dinding berdebu. Anda datang sungguhan. Hanya beberapa mainan plastik rusak. Anda ingin menuntut saya Tuan Lin dalam hitam dan putih. Bukti penuh. Selain itu, karena Anda sementara tinggal di properti atas nama Tuan Lu Hai. Dan diperkenalkan oleh Nona Lin Xiaowan. Jika Anda menolak atau tidak mampu mengganti rugi. Sebagai penyewa rumah yang sebenarnya. Dan pencari suaka yang sebenarnya. Tuan Lu Hai dan Nona Lin Xiaowan akan bertanggung jawab secara bersama-sama dan beberapa kali untuk 82.000 dolar. Ada apa dengan saya? Mingzi, apakah itu saudara kakak iparmu? Ketidakadilan memiliki hutang dan tuan. Apakah Anda akan menemukannya? Aduh ini semua tentang pengadilan. Bahwa Bibi tidak bisa mengatasinya. Bibi masih memiliki superbus di panci. Anda menyelesaikan urusan keluarga Anda sendiri, saudara. Anda lihat, bahkan komite lingkungan tidak bersama Sydney lagi. Lihat uang dalam waktu 3 hari. Atau sampai jumpa di pengadilan. Matahari menyinari rumah sewa yang berantakan. Lin Xiaowan mengenakan piyama kusut. Menguap dan membuka pintu kamar tidur kedua. Jam berapa Xiaogang masih tidur? Cepat bangun. Kakak membawamu keluar untuk bersembunyi dari hutang. Xiaogang. Li Xiaogang, berhenti berteriak, dia melarikan diri. Aku berkemas dan melarikan diri di tengah malam tadi. Kemana dia bisa melarikan diri? Dia adalah saudaraku. Bagaimana dia bisa meninggalkanku sendirian di sini? Anda lihat dengan jelas.
Dia melarikan diri dengan hutang $82.000 dan kami harus membawanya. Ditambah pinjaman online Anda. KPR saya. Apa kau mau membunuhku? Tak mungkin aku akan memanggilnya sekarang juga. Dia pasti baru saja keluar membeli sarapan. Memblokirnya. Inilah kakak baik yang kau lindungi. Kau menguasai rumah untuknya. Dia menjualmu seharga $80.000. Aku punya secangkir kopi hitam. Bersandar di kursi putar kulit lebar. Pergi ke layar pengawasan ruang tamu rumah sewa di layar. Itu jelas menunjukkan keputusasaan pasangan. Cinta keluarga benar-benar rentan dalam menghadapi kepentingan. Tuan Lu adalah seperti yang Anda harapkan. Lin Xiaogang membeli kursi keras yang pulang ke kampung halamannya semalam. Pemberitahuan kompensasi bersama dan beberapa telah resmi mulai berlaku. Baik mengawasi jalan. Dia telah didorong ke tepi tebing. Anjing itu melompati tembok dengan tergesa-gesa. Itulah yang terjadi 2 hari belakangan ini. Maklumi selama dia memindahkan data cadanganmu. Tindakan kita. Ponsel Lu Hai bergetar seperti hutang yang mengancam nyawa. Berbagai nomor penagihan berkedip di layar. Dengan resah dia menghancurkan ponsel di sofa. 850.000. Mana dapat 12.000. Uangnya hilang, habis semua, dan tasku hilang. Pekerjaan hilang. Tidak, ini belum berakhir. Kita masih punya bantuan. Cukup dapat uang. Kita bisa berguling. Mata Lu Hai merah. Seperti penjudi yang kehilangan segalanya. Komputer cadangan melompat ke sudut. Jemari gemetar menekan tombol power dengan keras. Kipas sasis langsung membuat raungan tumpul. Kau gila. Komputer rusak itu bahkan layarnya dihancurkan oleh Xiaogang. Apa gunanya menyalakannya? Kau tahu sial. Selama tuan rumah tidak rusak. Akiko berkata sebelumnya. Gambarnya yang tidak dipublikasikan. Setiap orang bisa menjual ratusan ribu. Ratusan ribu. Apakah itu cukup untuk membayar pinjaman online saya dan kompensasi 80.000? Lebih dari sekedar menjual peta inti ini ke pasar gelap. Kita bahkan bisa membersihkan hipotek. Apakah ini mencuri? Seandainya serigala bermata putih Luming itu meminta pengacara untuk menuntut kita. Kita sudah selesai. Mencuri apa yang harus dicuri? Saya adalah saudaranya. Kakak tertua seperti ayah. Apa salahnya saya menggunakan beberapa kata-katanya? Ini disebut berbagi sumber daya. Dia memakan rumah kami. Tinggal di rumah kami selama 3 tahun. Sudah sepantasnya mengambil sesuatu darinya untuk melunasi hutang. Aku bersandar di kursi putar kulit. Tak hanya blok pemantauan ruang tamu di layar sekunder. Juga diimplementasikan di layar. Disinkronkan komputer. Setiap klik mouse dan transfer file di desktop. Progres. Keserakahan adalah racun terbaik untuk menghancurkan kewarasan. Password ditebak setelah beberapa kali mencoba. Saya benar-benar berpikir mesin saya adalah sentuhan acak. Perangkat lunak pemantauan anti ransomware Tuan Lu. Riwayat obrolan transaksinya telah direkam sepenuhnya. Pembeli yang dia hubungi. Apakah terkenal di industri? Produk hitam yang menjual kembali rahasia dagang. Berapa banyak yang diminta pihak lain? 200.000 segera setelah dia mengklik kirim tawaran ini. Bertentangan dengan kejahatan melanggar pemegang saham komersial. Jumlah yang terlibat dalam grup cukup untuk dia hadapi. Dilelang dengan default setinggi langit. Bahkan waktu penjara. Biarkan dia mengirim. Sampai saat dia mengira dia diselamatkan. Memulai program penghancuran diri. Cahaya dingin antarmuka perdagangan berkedip di layar. Lu Hai menatap pesan yang dikirim oleh pihak lain. Apakah Anda melihatnya? 200.000 segera datang. Saya akan segera dapat membalik. Suami kamu luar biasa. Dengan uang ini. Ayo segera kirim para penagih hutang itu pergi. Suami kita kaya. Kita punya uang. Sisanya bisa belikan aku tas baru untuk menghilangkan kesialan. Begitu uang tiba. Ayo kita dapatkan rumah yang lebih besar. Biar Luming, binatang kecil itu. Pegang rongsokannya dan menangis. Oh. Layar tiba-tiba menjadi hitam. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengirimkannya? Kenapa komputer rusak ini kecelakaan? Apa maksud surat merah tua ini? Operasi telah meninggalkan bekas. Lu Hai, apakah kamu menekan sesuatu yang salah? Mustahil. Baru saja hampir terkirim dengan sukses. 200.000, hanya 1 langkah lagi. Dasar bajingan bahkan tidak bisa mengirim dokumen. Cepat restart. Jika pembeli kabur, apa yang akan saya bayar kembali pinjaman online saya? Aku sedang bersandar di kursi putar kulit. Melihat wajah marah Lu Hai di layar. Jari-jari bertulang. Dengan tenang ketik tombol Hui Cheng di keyboard. Saya benar-benar berpikir komputer saya sangat mudah untuk masuk. Perintah kunci jarak jauh Tuan Lu telah berlaku. Paket terkompresi yang dia coba kirim. Telah sepenuhnya dicegat oleh latar belakang. Dan diekstraksi transmisi. Sistem hari baik. Riwayat obrolan transaksi dan alamat IP. Apakah semuanya sudah diperbaiki? Semua diperbaiki. Rantai bukti tertutup sempurna. Perwakilan hukum perusahaan game telah semalaman. Dokumen disiapkan. Aksi besok pagi. Kemudian biarkan dia memiliki 1 malam terakhir yang tenang. Besok. Aku ingin dia tahu apa itu keterampilan unik yang sebenarnya. Lu Hai menarik Lin Xiaowan dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Baru saja keluar dari pintu tungku unit bobrok. Pengacara Lin dan beberapa perwakilan hukum berjas dan berdasi. Maju dalam sekejap. Kepung keduanya. Siapa kalian? Penagih hutang tak bisa menghalangi pintu. Ku beritahu kalian. Aku akan segera kaya. Jika kalian tak melepaskanku, aku akan memanggil komite lingkungan. Kakak ipar. Dari mana kalian akan mengumpulkan uang sepagi ini? Mingzi, kenapa kalian membawa banyak orang kemari? Apa yang ingin kalian lakukan? Luming, jangan mempermainkan di sini. Bawa beberapa cowok berjas hanya untuk menakuti kami. Ku beritahu kalian. Kami akan segera memiliki 200.000.
200.000 yang dari komputerku. 3 peran inti sebagai ganti naskah? Bagaimana kalian tahu? Komputer itu jelas Lin Green. Bangunkan mereka. Tuan Lu Hai. Ini adalah usahamu untuk menjual kembali semalam. Klien kami. Rantai lengkap bukti untuk rahasia dagang inti. Termasuk operasimu hari demi hari transaksi chat history. Semua telah keadilan. Rahasia dagang apa? Bukankah itu hanya beberapa lukisan yang rusak? Apa yang terjadi dengan hipotek yang dia ambil untuk menutupi hipotek keluarga? Beberapa lukisan rusak. Kakak tatap matamu. Pemberitahuan pelanggaran perjanjian non-disclosure komersial ini. Pelanggaran ganti rugi 5.005 miliar kamu gila. Lu Ming, kamu memeras. Ini adalah perusahaan pihak A. Kertas ujian untuk barang rahasia. Dalam upaya menjual produk hitam. Proyek ini menghadapi risiko kebocoran yang besar. 5 juta hanya harga awal. Tidak, itu bukan nama asli. Aku saudaramu. Kamu mencoba membunuhku. Itu bukan urusanku. Dia mencurinya. Aku tidak tahu apa-apa. Aku mundur setengah langkah dengan acuh tak acuh. Menghindari lautan pepohonan dan mencoba memeluk paha. Dia menghempaskan tangannya kosong. Malu tergeletak di lantai beton yang dingin. Lihatlah, dia merendahkan. Tak ada rasa kasihan di mata Akiko. Aku benar-benar tahu aku salah. 5 juta. Bahkan jika kau menjual saudaramu, kau tak bisa menghasilkan 5 juta. Kita adalah saudara. Kau tak bisa mendorongku ke jalan buntu. Saudara. Ketika kau mencuri rahasia dagangku untuk dijual. Mengapa kau tak ingat bahwa aku adalah saudaramu? Lu Ming tak ada hubungannya denganku. Dia terobsesi mencurinya sendiri. Ketidakadilan memiliki hutang dan tuan. Jangan libatkan aku. Lin Xiaowan, kau kentut. Andai kau tak memaksaku melunasi pinjaman online setiap hari. Bisakah aku pergi ke komputernya? Kau bahkan tak ingin mengenyahkan hubungan itu sekarang. Kau tak bisa mencari uang sendiri. Salahkan aku. Aku istrimu. Membesarkanku adalah hal yang biasa. Sekarang kau begitu kesulitan. Mari kita bercerai segera. Berhentilah bersikap pahit manis di sini. 5 juta kau benar-benar tak mampu membelinya. Tapi bukankah kau masih punya rumah? Kau bahkan tak bisa memikirkan rumah itu. Pada akta judul rumah ini, tertulis atas nama Lu Hai. Inilah harta bersama kita. Beraninya kau menyentuh rumah ini. Aku akan pergi ke pengadilan dan menuntutmu atas perampokan. Lin Lu menginstruksikan adik ipar yang buta hukum. Nona Lin, Anda mungkin salah paham. Meskipun properti ini terdaftar atas nama Tuan Lu Hai. Tapi ini adalah kontribusi klien saya yang sebenarnya. Lu Hai tersungkur di tanah. Menatap tagihan yang berjalan itu. Lebih putih dari kertas. Mata Lin Xiaowan melebar. Hingga 3 tahun di sini. Akurat setiap catatan transfer bank. Dari uang muka 800.000 hingga pembayaran bulanan 12.000 per bulan. Itu semua dari rekening pribadi Tuan Lu Ming. Langsung ditransfer ke rekening pembayaran pinjaman. Mustahil. Rumah ini dibeli oleh Lu Hai. Lu Hai, bicaralah. Bukankah kau bilang itu uang yang kau simpan? Aku tidak punya uang. Semua gajiku akan membelikanmu tas untuk kecantikan. Rumah ini memang nama uangnya. Kau pembohong. Kau membohongiku selama 3 tahun. Kau bukan hanya omong kosong. Masih orang miskin yang bahkan tak punya rumah. Jadi aku telah resmi mengajukan ke pengadilan hari ini. Mengajukan pengawetan harta wajib. Rumah akan dilelang sesuai hukum. Untuk mengurangi kerusakan peralatan yang kau sebabkan. Tanggung jawab retensi pinjaman online. Dan melikuidasi ganti rugi karena rahasia dagang. Lu Hai bajingan. Kau membuat ibuku sengsara. Perceraian harus diceraikan hari ini. Aku tak akan membawa sepeser pun hutang untukmu. Cerai kau ingin menjadi cantik. Dasar jalang yang hilang. Jika bukan karena kesombonganmu. Apa yang kau lakukan setiap hari? Harus mengusir nama itu. Bisakah aku sampai di tempatku hari ini? Kau yang merusak rumah ini lepaskan. Dasar bajingan. Biarkan aku pergi. Lelucon ini. Akhirnya terangkat. Tuan Lu, ini buku yang sama tentang wajib pembuangan real estate. Harap tanda tangan. Saya akan menangani sisa proses. Terima kasih atas kerja keras Anda. Mari kembali ke studio.